Baik, demikianlah jawaban dari Ustadz kita. Semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya datanya dari hamba Allah yang berada di Jayapura di Lombok Tengah. Ustadz, ada sebuah film pendek yang sedang viral, yang dimana di video tersebut ada pertarungan antara santri, yaitu pembela bendera merah putih, dengan pemikiran radikalisme, yang dimana tokoh di film tersebut yang memakai cadar dan celana cingkrang adalah radikalismenya, Ustaz. Dan di adegan tersebut ada pencabutan cadar wanita muslimah tersebut lalu dibuang. Dan saya sebagai wanita yang bercadar sangat tidak terima, Ustaz. Bagaimana sikap kami sebagai wanita yang bercadar sangat tidak terima karena seakan-akan kami dituduh dengan radikal, Ustaz. Mohon nasihat dan penjelasan, Ustaz. Ya, satu-satunya sikap yaitu bersabar. Ya, bersabar. Ini kan hanya sebuah film. Film itu yang namanya film, ya sesuai keinginan produsernya, sesuai dengan keinginan sutradaranya. Kalau produsernya orang yang tidak memahami Islam, ya akan seperti itu dia. Ya, karena dia menilai seolah-olah celana cingkrang dan cadar adalah radikal. Ini sebuah kebodohan. Ya, karena Islam bukan radikal. Ya, bercelana cingkrang bukan radikal, cadar bukan radikal. Aneh sekali kalau menamakan cadar itu radikal. Cadar adalah syariat Islam, celana cingkrang syariat Islam. Ya, mengangkat sarung dan celana di atas mata kaki itu perintah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan wanita menutup wajahnya. Ya, ini termasuk syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua istri-istri beliau menutup wajahnya. Ya. Jadi mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan kita adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah merealisasikan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang jahil menganggapnya sebagai radikal, ya hendaklah kita bersabar. Ya, kalau ada orang jahil berbicara kepada kita, qalu salama, mereka mengatakan salam, mereka mengucapkan keselamatan. Biarkan mereka menghina kita, tapi kita tetap menebarkan keselamatan, menebarkan kebaikan. Ya, terus kita tebarkan kebaikan, terus istiqamah di atas cadar, istiqamah di atas celana, di atas mata kaki. Karena itulah dia syariat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan hal tersebut, ya mungkin karena ketidaktahuan mereka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kembali mereka kepada ajaran Nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang celananya cingkrang bercadar tidak menjadikannya untuk tidak menjadi negarawan, tidak. Walaupun dia bercadar, walaupun dia celana cingkrang, dia bisa menjadi negarawan. Berapa banyak kita lihat pahlawan-pahlawan, masya Allah, orang-orang yang berjubah, ya perempuan-perempuan yang menggunakan hijab, dia menjadi pahlawan negara ini. Oleh karenanya, mari walaupun bercadar, walaupun bercelana cingkrang, kita buktikan bahwasanya kita bisa berbuat banyak untuk negara ini. Ya, bukan hanya mencela dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya juga nanti pada hari kiamat kita semua akan dibangkitkan, ya sesuai dengan hati-hati kita. Di saat hati kita suci, maka insya Allah surgalah bagi kita. Di saat hati kita kotor, dipenuhi dengan kebencian, kedengkian, ya maka nerakalah tempatnya, waliyadzubillah. Dan tuduhan-tuduhan mereka telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Persaksian-persaksian mereka, tuduhan-tuduhan mereka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mereka akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tuduhan-tuduhan mereka tersebut. Oleh karena tugas kita di saat mendapatkan musibah, celaannya kita bersabar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dikuatkan di atas kesabaran ini. Dan mereka yang telah menduduh yang tidak, ketahuilah mereka akan meninggal juga, mereka akan mati juga, mereka akan ditanam juga cepat atau lambat. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka tersebut. Wallahu taala alam.